Quran surat Al-Baqarah ayat 281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan hendaklah kamu takut akan suatu hari yang di hari itu kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jika hari itu datang, segala harta benda yang membuat kepala pusing di dunia ini tidaklah ada yang akan dibawa mati. Hanya 3 lapis kain kafan, tidak lebih. Itu pun akan hancur dalam bumi, akan kembali kepada Tuhan. Kalau kita pikirkan dalam-dalam apa arti yang terkandung dalam kata kembali, niscaya kita akan merenung panjang. Orang yang kembali ialah orang yang pergi meninggalkan tempat bermula lalu dia kembali pulang. Kalau dipikir-pikir lagi segi lain, kita kembali mungkin tidak ada. Sebab Allah selalu di dekat kita. Dia tidak jauh dari kita. Akan tetapi pikiran dan wajah hidup kita ini kerap kali lupa bahwa Allah ada di dekat kita. Atau kita lupa kepadanya, sedangkan dia tidak pernah melupakan kita. Maut adalah kembali kepada Allah yang sebenarnya, karena pada waktu itu kita mulai insaf bahwa yang kita tuju adalah Allah. Hanya kemewahan hidup dan harta benda dunia ini juga yang kerap menyebabkan kita lupa. Kemudian akan disempurnakan ganjaran tiap-tiap orang dari apa yang telah mereka usahakan. Artinya setelah kembali kepada Allah itu, setelah meninggalkan dunia dan masuk ke alam akhirat, akan datanglah waktu perhitungan. Perhitungan itu amat sempurna dan amat teliti. Dikaji satu demi satu, dipertimbangkan atau mizan mana yang lebih berat. Amalan yang baikkah atau amalan yang buruk. Dan tidaklah mereka akan dianiaya. Allah tidak akan berkepentingan dalam menganiaya. Sebab orang yang menganiaya ialah karena dia mendapat keuntungan dari menganiaya itu. Dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah bergembira sekali dapat memberikan ganjaran dan pahala kepada orang yang berbuat baik. Sebab itu, kalau iman telah tumbuh dalam hati, tidaklah mungkin seorang mukmin mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Sehingga ujung ayat perkara riba ini pun adalah perbandingan yang dalam di antara kasih Allah di akhirat kelak kepada hambanya dengan kejahatan tukang makan riba yang menggaruk keuntungan dengan memeras keringat orang lain. Menurut beberapa riwayat, ayat riba di dekat akhir surah Al-Baqarah ini adalah ayat yang turun kemudian sekali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam satu riwayat dari tabi'in Sa'id bin Jubair, hanya 9 hari saja setelah ayat ini turun, wafatlah Nabi kita. Akan tetapi menurut riwayat Abdul bin Humaid, Ibnu Munzir, dan Al-Baihaqi yang diterimanya dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat-ayat riba ini adalah ayat yang kemudian sekali turunnya, dan di antara turun ayat ini dan wafatnya Rasulullah SAW ialah 81 hari. Ahlu sunnah dan perawi-perawi hadis yang lain merawikan dari Amr bin Al-Ahwas bahwa dia ini turun di dalam haji wada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam khutbah beliau di Mina, khutbah wada yang terkenal itu, beliau telah bersabda, "Kullu ribang fil jahiliyati maudu'un lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamuna
wa awwalu riba maudu'un ribal abasi. Ketahuilah bahwa mulai saat ini segala macam riba jahiliyah tidak berlaku lagi. Modal asalmu boleh kamu ambil. Kamu tidak dianiaya dan tidak menganiaya. Dan riba yang mula-mula sekali ditinggalkan ialah riba abas. Artinya, beliau tegas sebagai Rasul dan pemimpin. Riba harta benda paman beliau sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib, kepada harta itulah peraturan ini diberlakukan terlebih dahulu. Paman yang ikhlas menjadi orang beriman itu menerima peraturan Rasulullah SAW itu dengan penuh ridho. Dengan firman Allah di atas tadi, kamu tidak dianiaya dan jangan menganiaya. Dapatlah kita pahamkan intisari dari larangan riba. Dengan tegas dalam Al-Quran telah dilarang riba nasi'ah. Memberi tempo lama bagi yang berutang akan membayarnya supaya bunganya berlipat ganda. Dinamai juga riba jahiliyah. Di dalam surah Ali Imran kelak akan disebut lagi sifat riba jahat itu, yaitu ad'afan mudha'afan, berlipat berganda-ganda. Riba jahiliyah ialah riba nasi'ah. Artinya nasi'ah ialah pertangguhan atau perlambatan. Pemberi utang senang sekali jika yang berutang memperlambat masa pembayaran supaya bunganya dapat berlipat. Utang 100 karena diperlambat menjadi wajib bayar 200. Kalau diperlambat juga menjadi 300 karena diperlambatnya. Maka keuntungan yang didapat oleh si pemberi utang itu ialah apabila bertambah lama pembayaran sehingga dia menjadi ad'afan mudha'afan, berlipat ganda. Inilah satu pemerasan yang luar biasa kejamnya. Yang kerja keras membanting tulang ialah orang berutang, sedangkan yang memberi piutang menerima bunga lipat ganda dalam duduk senang-senang. Sesudah itu disebut riba fadol, yaitu segala pembayaran yang dilebihi oleh pembayaran lebih banyak daripada ukuran atau timbangan barang yang dipertukarkan. Misalnya, utang 10 dibayar 11, utang 1 karung beras dibayar 1,5 karung, dan sejenisnya. Sebab cara yang demikian juga termasuk pemerasan, tidak lagi pertolongan. Banyaklah perbincangan ulama-ulama tentang soal riba. Arti riba itu sendiri ialah tambahan. Kita telah menamainya bunga. Lantaran arti riba ialah tambahan. Baik tambahan lipat ganda maupun tambahan 10 menjadi 11 atau tambahan 6% atau tambahan 10% dan sebagainya. Tidak dapat kita tentu terlingkung dalam riba juga. Oleh sebab itu, susahlah buat tidak mengatakan bahwa meminjam uang dari bank dengan rente sekian adalah riba. Menyimpan uang dengan bunga sekian artinya makan riba juga. Cuma ada sedikit saja yang menjadikan ringan, yaitu bahwa sebagian ulama mengatakan haram riba ialah riba nasi'ah atau ad'afan mudha'afan tadi. Barang siapa yang berbuat begini, bersedialah menerima ultimatum perang dari Allah dan Rasulnya. Adapun riba fadol dipandang haram ialah sebagai saddun lizari'ah, artinya menutup pintu bahaya yang lebih besar. Menjaga jangan ada yang dianiaya dan jangan ada yang menganiaya sebagaimana yang disebutkan pada ayat tadi. Sampai juga perbincangan para ulama tentang membayar dinar dengan dinar atau dirham dengan dirham dalam kesamaan timbangan atau sama beratnya. Bagaimana membeli perhiasan emas dengan emas? Di sini ada kelapangan memberikan mereka, yaitu